Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah session pertama untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ya, ketemu dengan saya, nama saya Suhendi. Saya mengajar mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ya, itu perkenalan dari saya. Untuk pertanyaan nanti bisa dilakukan di Japri melalui WhatsApp, ya. Oke, kita mulai. Sekarang untuk session pertama hari ini, ya, kita akan mengetahui dulu, mendalami dulu, ya, memperkenalkan apa itu interaksi manusia dan komputer, ya. Bidang interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Nah, ya, itu jadi tujuannya adalah bagaimana, ya, agar sistem komputer itu bisa interaktif, ya, dengan manusia sehingga manusia bisa memahaminya dengan mudah. Tentunya di sini dari kesusunan kata itu ada yang namanya pengertian dari interaksi, ya. Berarti kalau sudah ada interaksi, berarti ada dua komunikasi, satu manusia, satu lagi dengan mesin, yaitu dengan sistem komputer itu sendiri. Jadi jelas bahwa interaksi menjadi maksimal, ya, apabila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan, ya, respon, ya, pada kedua belah pihak, ya, ada aksi dan reaksi, ya, yang saling mendukung. Jika salah satunya tidak bisa mereaksikan, ya, aksi dari yang dilakukan, maka itu perlu dipertanyakan, ya, ada kendala yang dihadapi dalam komunikasi antara manusia dengan komputer, ya, hambatan sehingga menuju pada, hingga kalau ada kesesuaian atau ada interaksi antara manusia dan komputer itu bisa lebih efisien atau juga lebih mudah, maka proses kebiasaan antara manusia dengan komputer menjadi hal yang bisa menjadi lebih mudah, ya. Jadi jelas di sini bahwa definisi, ya, dari interaksi manusia dan komputer itu adalah berkaitan dengan hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu, ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang berlandaskan pada sebuah antarmuka, ya, interface, ya. Ini, ya, prinsip kerja komputer kalau secara umum itu ada input, ada proses, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di slide-nya yang selanjutnya ini, ya, kita lihat di sini, ya, definisinya. Dari definisi ini jelas bahwa ada interaksi, ya, ada interaksi, ya, antara manusia dan komputer yang masing-masing mempunyai karakteristik tertentu sehingga mencapai tujuan, ya, agar bisa menjalankan interaksi, ya, menjalankan komunikasi interaksi antara manusia dan komputer, ya. Itu tadi lagi kita kembali kepada input, proses, dan output tersebut, ya. Jelas bahwa komputer akan diberikan data, ya, yang umumnya berupa deretan angka atau huruf, kemudian diolah sehingga menjadi sebuah keluaran atau informasi yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, ini proses input, ya, proses dan output, ya. Jadi tahapan, ya, kalau kita lihat, ya, tanpa disadari kita sebenarnya sudah mempunyai interaksi, ya, antara kita sebagai manusia dan juga komputer. Hanya saja kita belum menyadari, sehingga kalau kita ingin berinteraksi dengan komputer, kita bisa menekan tombol, ya, berupa angka atau huruf, atau juga kita bisa menggunakan mouse, atau kita bisa mengeluarkan suara, ya, memerintahkan dengan menggunakan suara,
ya. Nah, dari semua inputan itu nanti akan diproses menjadi sebuah output, ya, bisa berupa suara, ya, bisa berupa image, bisa juga berupa teks, ya, atau video. Sehingga manusia pada umumnya tidak pernah tahu bahwa yang terjadi pada saat data dimasukkan ke dalam kotak CPU melalui keyboard. Manusia atau user selalu berfokus pada monitor atau printer sebagai keluaran, ya, gitu. Ya, jadi jelas bahwa manusia jarang sekali menyadari, ya, bahwa proses interaksi dengan komputer. Manusia baru menyadari proses interaksi tersebut saat menemukan masalah, ya, itu. Jadi saat terjadi error, manusia baru menyadari ada kesalahan, ya, dalam sebuah sistem yang ada dalam komputer, ya, gitu. Ya, gitu. Jadi jelas bahwa kadang-kala manusia menyalahkan antarmuka yang kurang inovatif, kurang menarik, kurang komunikatif, ya. Nah, ini baru menyadari setelah terjadinya gangguan. Interaksi bisa dikatakan dialog antara user dengan komputer. Jadi ada model atau jenis interaksi, ya. Kalau kita lihat sini ada model interaksi, ya, model interaksi manusia, ya, dengan komputer ada banyak, ya. Bisa menggunakan command line, ya, interface, perintah baris atau tunggal. Bisa menggunakan command line menggunakan DOS atau di Linux, ya, atau di Windows, ya. Kalau di Windows itu menggunakan DOS, kalau di Linux bisa menggunakan panel, ya. Ya, menu bisa juga interaksi itu melalui menu, ya, baik itu menu yang horizontal, ya, maupun menu yang vertikal, ya. Ini jadi hampir semua software itu pasti ada menunya, baik itu menu vertikal maupun horizontal. Terus selanjutnya ada natural language, ya, bahasa alami, ya, bahasa alami, ya, bahasa pemrograman terstruktur, ya, tapi belum dalam bentuk objek. Ini biasanya untuk komunikasi antara programmer dengan sebuah sistem komputer. Terus juga ada query, ya, query dialog, ya, permintaan data, permintaan tabel dalam sebuah dialog dengan menggunakan database, ya, aplikasi database seperti menggunakan MySQL, Postgres, ya, dan lain-lain. Nah, itu ya interaksi, model interaksi manusia dengan komputer. Masih banyak lagi, ya. Nah, sekarang kita lihat bidang ilmu studi yang berperan dalam interaksi manusia dan komputer, ya. Bidang ilmunya ini tentu tujuannya adalah agar interaksi manusia dan komputer ini menjadi lebih baik, ya, ini, sehingga mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang ia perlukan selama ia bekerja pada sebuah sistem komputer, ya, ini. Jadi bagi para perancang antarmuka, manusia dan komputer berharap agar sistem komputer yang dirancang dapat bersifat akrab, ramah dengan penggunanya, user friendly, gitu, ya. Jadi tidak hanya perangkat kerasnya saja yang user friendly, tapi juga perangkat lunak, ini yang paling utama. Jadi untuk mendapatkan antarmuka yang baik, maka dibutuhkan pemahaman beberapa bidang ilmu, ya, antara lain, ya, seperti teknik elektro dan ilmu komputer. Nah, ini kaitannya dengan memberikan kerangka kerja untuk dapat merancang sistem human computer interaction, memberikan rancangan sistem interaksi antara manusia dan komputer agar lebih baik. Psikologi, ya, bidang ilmu psikologi dalam kaitan dengan memahami sifat dan kebiasaan, persepsi, pengolahan kognitif, keterampilan motorik, ya. Motorik apa? Motorik dari si pengguna tersebut, ya, ini. Selanjutnya ada perancangan grafis dan tipografi. Nah, ini kaitannya dengan sebuah gambar, ya, agar dapat bermakna, agar mempunyai seni, ya, agar mempunyai keterkaitan, ya, agar lebih enak dilihat, ya, ini. Terus ada ergonomik, ya, ini berhubungan dengan aspek fisik, ya, fisik dari keyboard, fisik dari mouse, fisik dari monitor dan sebagainya.
ya, mengenai posisi duduk, ya, posisi keyboard, ya, posisi mouse, ya, itu ergonomik. Antropologi ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan tentang manusia, ya, ini memberikan atau pandangan tentang cara bekerja kelompok yang masing-masing anggotanya dapat memberikan kontribusi, ya, sesuai dengan bidangnya, ya. Terus bidang ilmu lain yaitu linguistik. Nah, ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari bahasa, ya, ini. Nah, untuk melakukan dialog diperlukan sarana komunikasi yang memadai berupa suatu bahasa khusus, ya, misalkan bahasa grafis menggunakan simbol, bahasa alami, bahasa menu, atau bahasa perintah, ya. Terus juga ada bidang ilmu sosiologi, tentunya kaitannya dengan pengaruh sistem manusia dan komputer dalam struktur sosial, misalnya adanya PHK, ya, pemutusan hubungan kerja, kan adanya otomasi kantor, ya. Nah, ini berarti harus dilihat dulu struktur sosialnya, ya, misalkan dengan menggunakan komputer ada dampak sosial bagi pengurangan karyawan, ya. Nah, ini banyak sekali ya kaitannya di sini. Oke, ya, itu bidang ilmu, ya, yang ada di dalam interaksi manusia dengan komputer, keterkaitannya dengan peran bidang ilmu lainnya, ya. Sekarang prinsip utama dari pendesain antarmuka, ya, ini sudah jelas. Jadi harus kita lihat bahwa harus user compatibility, artinya antarmuka merupakan bagian, ya, merupakan interface dari sebuah sistem untuk sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan dalam sebuah aplikasi software, ya. Terus juga karena user compatibility ini berarti sebuah software seolah mengenal usernya, mengenal karakteristik usernya dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Nah, itu, ya. Terus juga desainer berarti harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat-sifat dari user, karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari satu dan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, ya, jelas di situ, ya. Jadi hal tersebut haruslah dipikirkan oleh desainer dan tidak dianjurkan merancang antarmuka dengan didasarkan pada dirinya sendiri, ya, karena berdasarkan dirinya sendiri desainnya bagus tapi belum tentu menurut orang lain itu bagus, ya, karena harus disesuaikan dengan banyak orang. Karena kenapa? Karena hasilnya desain tersebut akan digunakan oleh orang lain, ya. Terus juga product compatibility. Nah, ini artinya apabila ada sebuah aplikasi yang mempunyai interface antarmuka haruslah sesuai dengan sistem aslinya, ya, harus sesuai dengan requirement user tersebut. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada, ya, dan desain yang ada ternyata berbeda setelah sistem atau aplikasi tersebut jadi, ya, ini. Jadi harus sesuai antara desain dengan produk yang sudah dibuat, ya. Jadi hal tersebut jangan tidak menjadi sebuah sangat tidak diharapkan, ya, apabila tidak sesuai antara desain dengan hasil yang sudah jadi, ya. Jadi harus diharapkan antara desain dengan hasil produk itu harus sama, ya. Jadi sebisa mungkin user tidak dihadapkan pada kondisi memilih atau berpikir, tetapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka, ya, gitu. Jadi jangan mempersulit user dalam mencari menu, ya, dalam mencari input, dalam melakukan proses yang ada dalam sebuah interface, ya, dalam sebuah antarmuka komputer, ya. Contohnya user hanya mengklik setup, ya, itu jangan dipersulit menjadi mengetik komen dengan membaca program yang sangat rumit. Nah, itu akan sangat sulit. Hanya menekan tombol next, terus finish, oke. Nah, itu salah satu contoh mempermudah user dalam melakukan instalasi program aplikasi, misalnya. Itu, ya, itu baru 3, ya, masih banyak lagi yang lain, ya, atau, ya, seperti workflow compatibility, ya, ini kaitannya dengan sebuah aplikasi, ya, sebuah aplikasi sistem, ya,
sudah pasti mengadopsi sistem manualnya, dan di dalamnya tentu terdapat urutan kerja dan dalam menyelesaikan pekerjaan, ya, workflow, alur kerja, alur proses dari sebuah pekerjaan. Jadi dalam sebuah aplikasi, software engineer harus memikirkan berbagai runutan pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Ya, jadi ada diagram cara kerjanya, ya, misalkan dalam sebuah aplikasi atau dalam sebuah proses. Jadi jangan sampai user mengalami kesulitan, ya, dalam menyelesaikan pekerjaannya karena user mengalami kebingungan, ya, kebingungan, ya, dalam memahami sebuah proses kerja atau sebuah proses aplikasi misalnya. Selain itu, user juga jangan dibingungkan dengan pilihan-pilihan menu yang terlalu banyak, ya, dan semestinya menu merupakan urutan dari runutan pekerjaan, ya, ini. Sehingga dengan workflow, ya, ini, ya, kalau di web itu namanya history menu gitu, ya. Workflow compatibility dapat membantu seorang user dalam mempercepat pekerjaannya, ya, ini. Terus juga ada yang berkaitan dengan konsistensi, ya. Jadi sebuah sistem haruslah sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Banyak perusahaan dalam menjalankan sistemnya menggunakan aplikasi sistem yang berbeda di setiap divisi dalam sebuah perusahaan tersebut, ya. Ada pula yang menggunakan aplikasi yang sama di divisi yang berbeda. Seringkali keseragaman dalam menjalankan sistem tidak diperhatikan. Nah, ini, jadi dalam sebuah satu perusahaan, dalam suatu departemen menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Nah, ini juga menjadi sebuah masalah, ya. Jadi tidak adanya keseragaman dalam sebuah database, dalam sebuah bahasa pemrograman, dalam sebuah program aplikasi. Agar apa? Agar mudah melakukan integrasi proses bisnis maupun data, ya, ini. Jadi oleh karena itu, software engineer haruslah memperhatikan, ya, ini, hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antarmuka. Ya, itu contoh penerapan warna, struktur menu, font, format desain, ya, jadi harus seragam. Agar apa? Agar mudah dikenali, ya, agar mudah memperjelas, ya, ini, ya, jelas. Jadi ketika merancang khususnya antarmuka, hal contohnya adalah penerapan warna, struktur menu, font, format desain yang seragam pada antarmuka di berbagai bagian. Sehingga apa? Sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah posisi pekerjaan atau berpindah lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan, ya, ini. Jadi hal ini menjadi sebuah dasar, ya, karakteristik manusia yang mempunyai pemikiran menggunakan analogi serta kemampuan manusia dalam ini memprediksi, ya. Nah, itu kan manusia itu kan punya analogi dan prediksi. Oh, sama, ya, seperti yang kemarin, ya, berarti mudah untuk dijalankan. Sama aja kalau kita buka program aplikasi, ternyata ada versi baru, terus ternyata menunya beda, ya, warnanya beda, itu menjadi adaptasi yang cukup lama bagi user, ya, ini. Ya, contohnya di keseragaman tampilan toolbar, ya, pada Word, Excel, PowerPoint, Access hampir sama, ya, ini. Familiarity, nah ini artinya sifat manusia mudah mengingat dengan hal-hal yang apa, ya, yang sudah sering dilihatnya, ya, didapatkannya secara singkat disebut dengan familiarity, ya, itu sudah familiar, ya, gampang diingat, mudah dilihat. Jadi antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya, ya, dari segi tata letak, model dan sebagainya. Ya, misalkan buat website pasti ada menu atas, ada menu samping. Ini jangan sampai buat menu website, ya, itu di tengah, ya, mengganggu untuk isi berita, ya. Nah, itu contohnya. Ya, familiarity, ya, jelas, ya. Simplicity, ya, kesederhanaan perlu diperhatikan juga, ya. Terus juga direct manipulation, user berhadap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan antarmuka tersebut. Artinya perubahan antarmuka, ya, kadang-kadang user juga kadang suka jenuh, ya, dengan warnanya itu aja. Ada perubahan menu misalnya, perubahan warna, ya. Terus kontrol juga, ya.
Kontrol ini kaitannya dengan berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal ini sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Akan tetapi hal itu akan dapat mengganggu sistem dan akan berakibat sangat fatal karena salah memasukkan data satu digit. Satu karakter saja informasi yang sangat dimungkinkan salah. Jadi oleh karena itu software engineer haruslah merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal tersebut. Contohnya delete. Kalau nge-delete langsung, delete kan bahaya. Dikasih menu dulu. Ketika dia salah mencet del muncul, apa Anda yakin delete? Oh iya ya, saya berpikir ini delete. Ini yang tidak saya harapkan, ini tidak jadi, di cancel. Ya, itu contoh kontrol. Ya, basic ya. Nah, ini juga ya. Dan kaitannya dengan apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor pada saat mencari data. Ya, nah ini basic ya. Ini flexibility, ya responsive. Nah, ini bisa nanti dibaca sendiri ya. Jadi yang jelas intinya adalah kesesuaian, ya, mendesain antarmuka, ya, sesuai dengan psikologi manusia, ya, kebiasaan manusia, dan seterusnya. Ya, itu materi kuliah untuk hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.